Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini jam-jam segini udah siang atau masih pagi? Pagi. Oke, kita cek semangat pagi. Semangat? Semangat ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabnya apa? Semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke? Ingat nggak? Atau kita ulang? Semangat pagi luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi masih ada semangat. Semangat. Sekali lagi. Semuanya ikut, jadi kita semangat. Ini nanti 45 menit atau mungkin 1 jam ke depan kita akan bersama bareng akan membahas mengenai saling menghargai, dan juga Bapak akan memberikan penugasan yang sangat fun atau sangat asik ya. Bapak harap untuk kalian semua dapat mengikutinya dengan baik. Oke, kita langsung sekali lagi. Semangat pagi luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Oke, kita mulai. Oke, jadi sebelumnya mungkin anak-anak Bapak semuanya sudah kenal ya sama Bapak, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sudah masuk ya Pak? Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kegiatan kita serta edukasi yang Bapak berikan dari Bapak untuk anak-anak kalian dapat berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan manfaat ataupun pengetahuan dari Bapak. Oke, sebelumnya Bapak tanya, di sini ada yang tidak hadir nggak? Berapa orang yang tidak hadir? Oke, kita akan terlebih dahulu. Sekarang tanggal berapa? Hari ini kita akan membahas mengenai yuk saling menghargai. Nah, tujuan dari Bapak menyampaikan materi ini pada hari ini adalah gimana pada saat Bapak menyebarkan instrumen ataupun ujian penelitian di sekolah ini, itu 50% dari 100% siswa itu sikap menghargainya bisa dijaga, baik itu sesama teman maupun kepada orang tua. Nah, sistem ataupun saling hargai ini merupakan salah satu hal yang penting harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga kan sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Dilihat dari banyaknya korban bullying, perundungan, banyak siswa yang tidak memiliki teman, banyak siswa yang menjadi bahan olok-olokan, itu adalah wujudnya dari sifat menghargai yang ada pada sekolah ini. Maka dari itu Bapak tertarik ataupun harus penting melaksanakan kegiatan ini untuk mengedukasi ataupun memberikan pemahaman kepada
bahwasanya saling menghargai itu adalah hal yang sangat penting. Oke, sebelumnya Bapak tanya, ada yang tahu nggak apa itu menghargai? Ada? Boleh, yang mau jawab angkat tangan terus suaranya yang keras. Bapak kalau ngajar suara yang keras, jadi audiensnya harus keras juga. Oke, silakan. Siapa namanya? Uswa, oke. Apa uswa? Saling menghargai atau menghargai? Gak apa-apa bilang aja. Saling menghargai sama teman, oke. Mungkin saling menolong ataupun tidak menolong, itu sudah dalam sikap menghargai itu. Oke, selain uswa ada lagi? Ada? Oke, tidak ada. Jadi anak-anak Bapak semuanya, sikap menghargai itu adalah sikap ataupun tindakan yang menunjukkan rasa hormat, perhatian, dan penghargaan terhadap teman-teman kita. Nah, ini tuh berarti kita mengakui dan menghargai nilai, perasaan, dan hak teman-teman kita sebagai individu yang unik. Contoh, mungkin ada dari kita yang ini maaf cakap kulitnya sedikit gelap dari kita, terus dia lebih pendek, lebih gemuk, terus dia lebih tinggi. Itu kita nggak boleh menghakimi. Sikap menghargai artinya adalah kita sikap tidak akan menunjukkan rasa hormat. Mau dia lebih kecil dari kita, mau dia kakek kita, mau dia adik kita, sikap menghargai itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, menghargai sesama teman juga adalah sikap yang artinya tuh menunjukkan gitu. Kita jangan kalau ada yang dibully, kita diam-diam aja karena menghargai musuhnya. Nggak boleh, kita harus terima juga. Kita harus dukung, kita harus memberantas gitu. Ngasih tahu bahwasanya sikap bully itu nggak boleh. Itu harus dihentikan. Sikap menghargai itu adalah sikap lain dari hal yang paling penting. Contohnya, kayak misalnya ada teman yang pengen sendiri, lagi ganggu, kita jangan ganggu. Karena dia lagi fokus mencatat mungkin, kita ajak ngobrol terus. Itu adalah sikap menghargai. Nah, selanjutnya unsur-unsur dari menghargai itu ada 5. Yang pertama adalah menghormati perbedaan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kita ini manusia nggak ada yang sama semua, pasti beda-beda. Contoh kecilnya ada perempuan, ada laki-laki. Itu perbedaan kan? Ada perempuan, ada laki-laki. Nah, perbedaan yang sering terjadi di sekolah kita atau di lingkungan kita ini ada cukup banyak. Tidak bisa kita lihat satu-satu sampai kita sampai negara pun nggak akan berhubung karena cukup banyak. Mulai dari kukunya, mulai dari tangannya, caranya ngomong, makanya semuanya, caranya bersosialisasi, caranya membaca mungkin, caranya mengurus itu berbeda-beda. Maka dari itu kita harus menghormati perbedaan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah empati. Ada yang tahu nggak apa itu empati? Apa? Bersimpati. Oke, empati, bersimpati. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Simpati. Kira-kira simpati itu apa? Simpati, empati. Ada yang tahu? Apa? Mengalah. Boleh, tapi kurang tepat. Yang lain? Ada yang tahu? Ada? Tidak ada? Oke, ini dicatat ya pada laptop intinya. Nanti di akhir akan ada quiz. Jadi, empati itu adalah peduli. Bisa juga peduli, kepedulian. Nah, sikap empati ini juga itu merupakan unsur-unsur dari menghargai. Karena kita peduli. Contohnya, kita peduli tentang perasaannya. Kita peduli tentang sakit hatinya kalau kita ngomong dia ekonomi terkali. Kita peduli, kita nggak mau mengeluarkan itu. Kita nggak mau ngomong. Misalkan dia hitam, kita simpan aja untuk menyampaikan empati itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Komunikasi yang efektif. Ada, ini dari tadi usulan terus. Yang lain nggak? Yang lain, kawan-kawan yang lain ada tahu nggak? Komunikasi, oke, komunikasi lah. Bapak tanya komunikasi, ada yang tahu komunikasi nggak? Apa? Tadi itu kita. Ya, oke. Apa?
cepat berteman, komunikasi cepat berteman. Oke, boleh, cuma kurang tepat. Selanjutnya yang lain, boleh, itu masuk kategori juga. Yang lain, komunikasi. Berbicara, oke, bagus. Jadi tepuk tangan dulu untuk Uswa sama Devina. Oke, jadi teman-teman semuanya, komunikasi itu adalah cara kita berbicara yang baik. Itu gimana sih sebenarnya? Cara kita memberikan pendapat, cara kita membawakan argumen, cara kita ngomong baik sama yang muda maupun yang tua, itu harus ada sikapnya, harus ada tata tertibnya. Betul. Kalau misalkan nih si ini siapa namanya? Tegar. Ya, saya tegar ngomong dengan Uswa, tapi dengan nada tinggi. Padahal dia pengen minta tolong. Uswa mau nggak nolong dia? Kalau misalkan dia pakai nada tinggi, Uswa tolong dulu nih. Mau nggak? Mau. Betul mau. Kalau misalnya pakai intonasi yang parah gitu, nggak mau ya. Itulah dia, makanya komunikasi yang efektif itu sangat penting kita terapkan, karena itu merupakan salah satu unsur dari menghargai juga. Jadi kalau misalkan kita mau komunikasi ataupun kita mau berbicara dengan teman kita, itu kita harus punya kata tertib, harus punya sopan santun, bagus, bahasa yang mudah didengarkan, tidak ngomong bersama-sama yang diganggu cara. Itu juga merupakan salah satu sikap ya. Selanjutnya, yang keempat ada apresiasi dan pengakuan. Ada yang tahu nggak apa apresiasi dan pengakuan? Apresiasi. Ini pernah ada yang apresiasi nggak? Apresiasi. Kamu bagus sekali tulisannya. Nah, itu masalah. Memuji, oke. Apresiasi dan pengakuan itu masuk, memuji salah satunya. Baik ya. Oke, kamu menunjukkan dulu hari ini maksudnya apa? Betul. Pengakuan kah atau apresiasi? Yang memilih pengakuan coba angkat tangan. Pengakuan. Kenapa tak pede? Beda. Pengakuan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya apresiasi siapa? 1, 2, 3, 4. Yang lain ini netral berarti ya. Misalnya netral. Oke, jadi kalau misalkan ada kayak apresiasi dan pengakuan, itu tuh sebenarnya satu hal yang sangat kompleks ya, sangat berkaitan gitu. Jadi kayak apresiasi ini, kamu hari ini bagus sekali loh tulisannya, kamu kayaknya bisa nih menulis. Nah itu apresiasi dan pengakuan. Jadi unsur dari menghargai itu adalah salah satunya apresiasi dan pengakuan. Selanjutnya yang kelima adalah kejujuran dan keterbukaan. Sekarang bapak tanya nih, di sini siapa yang tidak suka kalau misalkan ada kawannya yang ngomongin di belakang? Nah, banyak kan? Nggak suka kan diomongin di belakang? Ya betul, bapak juga nggak suka. Nggak suka kan? Kayak kita isi kayak gini. Kenapa nggak jadi jujur aja ngomong ke kita terus? Kenapa nggak menerapkan sikap keterbukaan? Kalau misalkan yang punya masalah dengan kita itu ngomong secara langsung, itu masalahnya nggak akan menyebar kemana-mana, betul nggak? Jadi yang tahu cuma kita berdua. Contohnya, aku nggak suka cara kamu ngomong tadi. Dia nggak ngomong langsung sama yang ngomong tadi, tapi dia ngomong ke kamu, aku nggak suka sekali lah aku ngomong tadi. Karena si ngomongnya tadi ngomong lagi ke kawannya, sampai 10 tahun. Kita nggak suka kan? Jadi kejujuran dan keterbukaan itu harus diterapkan dan merupakan salah satu unsur-unsur dari menghargai. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap menghargai juga. Yang terakhir adalah keterbukaan. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi keterbukaan, anak-anak bapak ini sudah tahu bahwasanya keterbukaan itu sangat penting, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan dari unsur-unsur menghargai. Oke, selanjutnya
untuk pemilihan kelompoknya akan Bapak pilih melalui kartu kuning. Yang nomornya sama, itu gabung membentuk kelompok. Nomor 1 nomor 1 aja, nomor 2 nomor 2 aja, nomor 3 nomor 3 aja. Oke, silakan membentuk kelompok. Oke, pas ya, 5, 4. Karena ada sebagian teman kita yang tidak datang. Oke, diperhatikan ya, ini rules mainnya. Ini akan tata cara bermain kita ataupun pembelajaran kita terkait. Disimpan ya kartunya, jangan ada hilang, disimpan. Ada hilang. Oke. Jadi pada hari ini kita sistem belajarnya adalah kelompok. Di mana di sini akan ada 2 pembagian kelompok. Yang pertama adalah kelompok asal. Coba tolong dengarkan. Yang kedua kalau kelihatan, nanti nggak tahu cara mainnya. Ini yang pertama kita namanya adalah kelompok asal. Oke, kelompok asal itu adalah kelompok yang sekarang. Ini disebutnya kelompok asal. Nah, nanti akan ada kelompok ahli. Akan ada kelompok ahli. Oke, nanti adalah kelompok yang pertama kelompok asal, yang kedua kelompok ahli. Nah, di sini Bapak punya 3 poster yang nantinya pada kelompok asal kalian akan membahas mengenai poster masing-masing. Oke, membahas mengenai poster masing-masing. Contoh, ini kelompok 2 ya. Contoh kelompok 2 membahas mengenai cara menjalin hubungan yang baik sesama teman. Contoh kelompok 2 ya, membahas mengenai cara menjalin hubungan yang baik sesama teman. Nah, orang ini fokus membahas mengenai ini saja. Fokus membahas ini saja. Ditulis di bukunya poin-poin pentingnya. Nanti setelah sudah Bapak berikan waktu selama 15 menit ataupun 10 menit membahas poster di kelompok asal, kita akan mempartner, kita akan pisah dengan teman-teman kita yang sharing dengan kelompok asal yang lainnya. Itu disebut kelompok ahli. Contohnya dari kelompok 2 itu 2 orang perwakilan pindah ke kelompok 1. Kelompok 1 2 orang perwakilan pindah ke kelompok ini. Dari kelompok 3 2 orang perwakilan pindah ke kelompok ini. Nanti akan membahas mengenai posternya masing-masing. Paham? Misal nih, aku tadi siswa ya, aku tadi bahas menjalin hubungan yang baik. Nah, si Tegar bahas tentang unsur-unsur menghargai sama teman. Kira-kira apa-apa aja ya bentuknya? Boleh di-sharing nggak? Nah, nanti saling sharing. Nanti semuanya akan mengetahui ketiga poster ini dari teman-teman yang ahli tadi. Paham? Paham ya? Yang nanti paham yang jawab yang jawab paham nggak? Paham? Kalau tidak paham ditanyakan aja boleh. Nggak paham? Oke, Bapak ulang ya. Jadi yang sekarang ini, kelompok yang saat ini disebutnya adalah kelompok asal. Oke, kelompok asal ya. Oke, Bapak balikan terus Bapak posternya. Oke, yang sekarang ini disebutnya kelompok asal. Oke, kelompok asal. Nah, pada kelompok asal ini kita fokus membahas poster masing-masing. Yang ini bahas tentang apa? Poster kan? Oke, di sini bertemu. Di sini coba ya diskusi membahas mengenai unsur-unsur menghargai sesama teman. Kita banyak unsur-unsur menghargai sesama teman. Ya, di sini fokus membahas mengenai cara menjalani hubungan yang baik. Sedangkan yang ini membahas cara menyikapi. Nah, nanti setelah 10 menit ke depan itu akan dibarter. Misal 2 orang dari sini akan pindah ke kelompok semua. 2 orang dari kelompok semua pindah ke kelompok ini. 2 orang dari kelompok ini pindah ke kelompok ini, membahas ketiga-tiganya poster tersebut. Karena semua sudah punya
Jadi jangan satu orang aja yang membahas, nanti semuanya. Paham? Ada pertanyaan? Oke, 10 menit dari sekarang. Untuk masing-masing dalam grup ini disebut dengan tim ahli, oke? Disebut dengan kelompok ahli. Nah, pada kelompok ahli ini kalian akan membedah ataupun membahas ataupun simpelnya mendiskusikan dari hasil poster yang didapatkan tadi. Oke, misalnya contoh dari kelompok satu tadi, orang ini membahas mengenai unsur-unsur menghargai sesama teman. Itu sharing kepada kawan-kawannya satu kelompok. Uswa sharing posternya kepada teman-teman satu kelompok. Selanjutnya yang dari kelompok 3 itu sharing kepada teman-temannya dari poster kelompok 3. Paham? Yang kelompok lain juga. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Ya, dari sekarang nanti di akhir akan ada quiz ya. Quiznya akan ada video. Ya, silakan. Silakan. Dari satu orang dari kelompok satu dulu. Kelompok satu. Oke. Nanti ada apa saja? Ada kabarnya untuk Pak, yang lain kita juga ya.
Bapak punya LKPD ataupun lembar kerja peserta didik. Nah, untuk setiap masing-masing kelompok menuliskan poin-poin penting dari poster yang dipahami ke dalam LKPD. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. 15 menit ya, dari sekarang. Oke, udah selesai? Boleh, bukan. Oke, baik. Jadi setelah kita membahas mengenai sikap saling menghargai sesama teman, Bapak harap anak-anak Bapak semuanya mengerti ataupun paham dalam menerapkan sikap menghargai sesama teman, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Baik itu sesama teman maupun sama orang yang lebih muda dari kita maupun sama orang tua, itu kita harus menerapkan sikap saling menghargai. Oke? Oke, baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Boleh kelas dibantu? Semoga pembelajaran yang Bapak berikan dari awal hingga saat ini 1 jam 40 menit telah berlalu. Semoga pembelajaran yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak Bapak dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun ingin dikonsultasikan, bisa datang ke 2BK. Nah, hari ini juga Bapak terakhir nih mengajar di sekolah ini. Nanti selama 1 bulan ke depan kami fokus KKN di sekolah ini akan masuk KKN. Jadi mungkin kalau misalkan ada sharing-sharing, cerita atau mungkin ada keluhan yang ingin disampaikan Bapak, boleh Bapak terima. Oke, kita ada masalah nih, nggak mau komunikasi secara terbuka, ya, banyak terus belakang. Itu boleh cerita sama Bapak. Ya, nanti kita cari jalan solusinya di bagus. Oke, sepakat? Oke, sebelum kita tutup, masih ingat nggak semangat kajiannya gimana? Ini udah jam ya, udah siang ya, tapi kita tetap bilang semangat kajian kan biasanya kajian semangat kalau siap berangkat. Oke, kita ulang ya. Tadi kita kaji luar biasa atas semangat. Oke, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.